Malam ini upacara pertunangan kedua tuan muda keluarga Murong. Keluarga Murong mendapat kebahagiaan ganda. Aku dengar Liboza juga datang. Apa dia anak keluarga Murong yang tertukar? Dia putra dua keluarga yang sesungguhnya. Cingyi, lama tidak jumpa. Terakhir ayah kirim surat, dia masih pikirkan pernikahanmu. Memikirkan pernikahanku. Dan dikhawatirkan Li Rongchang bukan pernikahanku. Dia takut keluarga Huo menyingkirkannya dan berbisnis dengan keluarga Murong. Cingyi. Tutu! Tutu! Kakak, ada banyak orang. Jangan panggil julukan itu. Oh, iya Tutu. Si pembawa sial itu bilang gosip apa lagi? Sudah, jangan dihiraukan. Ayo kemari duduk semeja denganku. Ayo. Kamu baru belajar bahasa Inggris, Kak? Iya, mereka bisa bahasa kita. Kak, bunga ini untukmu. Wah, Nenek penjual bunga kesulitan, jadi aku beli sedikit. harganya berapa? $2. Mahal banget. Tidak ditawar ya? Kalau untuk kakak dan ibu, mahal pun tetap sepadan. Memang Boze yang paling baik hati. Tidak seperti orang yang tidak punya hati itu. Dia itu hatinya sangat busuk. Boze, Ibu, kamu baru naik pangkat, pasti sangat sibuk, tapi masih sempat datang. ini untuk ibu. Di hari bahagia ini, sesibuk apapun aku harus datang, asal ibu tidak keberatan. Mana mungkin, tapi lain kali kalau memberikan bunga pada wanita, harus bunga mawar. Baiklah, akan kuingat. Nyonya Murong, dibandingkan Cingyi, Bose lebih terlihat seperti putra Anda. Dia tumbuh besar di sisiku. Mana mungkin sama dengan anak durhaka itu. Ayo masuk. Iya, enak sekali ya. Sini. Bagaimana? Coba. Akhir-akhir ini Lumayan. kamu sibuk. Tuan muda kedua, saatnya masuk. Ayo. Hadirin, kita sambut Nona Huo Minxian memasuki ruangan. Apa kamu tidak takut aku membunuh suamiku sendiri? Jika Nona Huo benar-benar punya keberanian dan caranya, aku malah akan sangat kagum. Kita lihat saja. Silakan Tuan Murong Qingyu untuk menyambut pasangan yang akan menemani seumur hidup.
Dia putri tunggal, keluarga Fang dari Nanyang, Fang Mulan. Panggil kakak ipar. Kakak ipar. Wah, sejak penyewa sebelumnya pergi, rumah ini sudah kosong beberapa tahun. Hei, silakan cepat masuk. Pak Tua Chang bilang, ada tuan muda lulusan luar negeri yang baru pulang dan ingin sewa rumah. Awalnya saya tidak percaya, orang kaya mana yang mau sewa rumah seperti ini. Sampai dia bilang, klinik baru di barat jembatan itu milik Anda. Makanya Anda ingin cari rumah yang dekat dengan klinik. Ternyata dewa penolong yang suka mengobati orang miskin adalah Anda. Saya bukan dewa penolong. Saya memungut biaya dalam mengobati. Itu juga termasuk orang baik. Saya tetap harus bantu Anda mencari rumah yang cocok, benar kan? Bagaimana? Bagaimana kalau saya temani Anda melihat beberapa rumah lagi? Anda seperti tuan muda dari keluarga kaya. Mungkin tidak terbiasa tinggal di rumah kecil begini. Keluarga Anda pasti khawatir. Keluarga? Saya tidak punya keluarga. Saya tidak butuh keluarga. Kurang ajar. Aku sudah tahu dia bukan darah dagingku. Suruh dia pergi. Kembali ke keluarga Murong. Yang diurus dengan baik hanya anak yang satu lagi. Gara-gara kamu, ayahmu jadi mati. Dasar pembawa sial. Sejak kamu kembali, keluargaku jadi sangat sial. Aku jadi beban yang saling dilempar dua keluarga. Habiskan waktu sia-sia. Suami istri itu sama-sama sakit TBC dan sangat miskin. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang perlu ditebak? Di hadapan hidup dan mati, tentu memikirkan diri sendiri. Hei, sedang apa? Kakak kan tidak baca surat-surat ini. Dasar pelit. Pergi sana, pulang ke rumah. Oh, dasar pelit, pelit. Semua surat ini dikirim dari kota Nan, tapi bukan ditujukan padaku. Jangan pikir dengan sembunyi aku tidak bisa membereskanmu. Paling kamu sedang meringkuk di selokan, minum air kotor. Pasti karena curi uangku, kamu merasa bersalah dan tidak berani muncul, kan? Keadaannya jadi begini, semua karena kesalahanmu. Meski memotong tanganmu dan mengulitimu, sulit redakan kebencianku. Semoga kamu dapat karma. Mati saja tabrak tembok di panti asuhan itu. Makiannya kejam sekali. Ada dendam kesumat apa? Tunggu, ada yang aneh.
Ternyata begitu. Di sini tidak ada orang yang kamu cari. Rumah ini sudah kosong beberapa tahun sebelum aku tempati. Jika kamu mengkhawatirkannya, kamu bisa lapor polisi. Ayo, ayo, 2 orang lagi ke sini. Cepat. Ah, ini tolong diangkat ya. Sudah selesai. Silakan, apa Anda suka? Gambarnya sangat bagus. Saya suka. Terima kasih ya. Terima kasih. Kapal di depan sana dari kota Pei, kan? Iya. Apa Anda pernah melihat gadis ini? Di pipi kirinya ada tahi lalat. Mungkin dikenali. Saya tidak pernah lihat. Nona Ren sudah pulang. Ada mie minyak daun bawang buatan rumah. Kamu mau? Terima kasih, Nyonya pemilik rumah. Saya sudah makan. Oh, Gadis berkulit putih dan lembut ini orang berpendidikan. Tapi setiap hari mencari nafkah di pelabuhan. Buat apa menyusahkan diri? di pelabuhan banyak orang lalu lalang. Info cepat tersebar. Sepertinya dia sedang mencari kakak perempuannya. Jangan anggap dia lemah lembut dan selalu sendirian. Dia itu sudah hampir ke separuh Tiongkok untuk cari orang. Di sini tidak ada orang yang kamu cari. Rumah ini sudah kosong beberapa tahun sebelum aku tempati. Jika kamu mengkhawatirkannya, kamu bisa lapor polisi. Siapa kamu? Kenapa bilang aku mengkhawatirkannya dan sedang mencarinya? Kamu kenal dia? Perasaan tulus yang disembunyikan tidak akan bisa menipu. Kalau memang benci, mana mungkin mengirim surat makian sampai puluhan pucuk meski tidak dibalas sama sekali. Lagi pula, kata-kata dalam suratmu sangat kasar. Kelihatannya seperti menagih utang, tapi kenyataannya maknanya sangat tidak jelas. Kamu bahkan menyebutkan panti asuhan. Janji tidak berubah, aku nantikan balasan. Kamu pikir aku tidak sadar? Sepertinya kamu kirim surat ini ke banyak alamat, tapi tidak pernah dibalas. Jika memang ada janji dan tidak ditepati, tidak perlu dicari lagi. Kemungkinan dia sudah mati, atau dia malas balas suratmu. Manusia harus jalan sendiri. Jangan habiskan pikiran karena orang lain. Itu omong kosong. Kalian tidak mati. Tarik kembali kutukanmu. Aku sudah membuatmu menangis. Aku sudah tahu mungkin dia tidak akan menerima surat ini. Kamu memang pintar, bisa melihat isi yang tersembunyi.
Tapi kamu juga sangat jahat. Kamu jelas bisa mengabaikannya, tapi kamu tertawakan janjiku serta hidup dan matinya. Apa menerka kehidupan dan perasaan orang asing membuatmu merasa lebih unggul? Manusia harus jalan sendiri, karena kamu belum pernah bertemu yang saling mendukung dan tidak saling melupakan. Itu ketidakberuntunganmu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak beruntung? Konyol. Kak Lan, tenang saja. Aku akan kumpulkan cukup uang, lalu ke kota Pei mencarimu. Dokter, ini seluruh harta saya. Suami istri itu sama-sama sakit TBC dan miskin lagi, Dok. Tebak yang akan mereka lakukan. Apa yang perlu ditebak? Di hadapan hidup dan mati, tentu memikirkan diri sendiri. Baiklah, temui perawat supaya diinfus. Tolong selamatkan suami saya. Jangan beritahu dia saya datang. Bilang saja uang berobat ini dari Anda, bisa kan? Sang istri jual harta sesannya. Coba lihat ini. Sang suami malah ingin gadai rumahnya untuk obati istrinya. Dia juga minta agar tidak beritahu istrinya. Dia bagaimana? Dia tidak mau diobati lagi. Dia akan kerja cari uang. Baru saja pergi. Suamiku kembali. Kenapa kamu jual rumahnya? Kenapa? Lalu kamu bagaimana? Kenapa? Katakan, kenapa? Aku bisa kehilangan apa saja, asal kamu tetap hidup. Saling mendukung dan tidak saling melupakan. Kak Lan tidak mati. Tarik kembali kutukanmu. Nona Cengeng, semoga kabarmu baik. Maafkan aku, sebagai dokter yang telah lihat sisi gelap manusia di hadapan hidup dan mati. Aku sengaja berkata kasar untuk lampiaskan suasana hatiku yang buruk. Membuat orang lain ikut merasa buruk sepertiku dengan kata-kata dan merasa senang karenanya, itu sangat aku kuasai. Aku masih sangat yakin bahwa manusia harus jalan sendiri. Tapi dalam perjalanan itu, mungkin ada teman seperjalanan. Jadi aku yakin Kak Lanmu akan tepati janji. Selain itu, ada banyak cara menyembunyikan pesan rahasia. Kenapa harus surat makian? Tuan sendirian, semoga kabarmu baik. Sendirian?
Tuan sendirian. Saat orang lain lihat surat makian, pasti akan dibuang karena dianggap sampah. Tapi saat dia lihat surat makian, dia tahu kalau itu salam dariku. Di dalam neraka, makian dan rasa sakit adalah saksi saat lewati kegelapan bersama. Sulit untuk menjelaskannya padamu, tapi aku terima permintaan maafmu dan juga jadi penasaran denganmu. Kamu anggap dirimu kejam, tapi pilihan profesi sebagai dokter menunjukkan kebaikan hatimu. Selain itu, dokter yang percaya hidup itu dijalani sendirian cocok dengan nama obat herbal Tiongkok, Tuhuo. Lalu, aku bukan orang yang cengeng. Aku sangat berani. Lagi pula, aku anak laki-laki. Anak laki-laki? Tuan sendirian. Tuan cengeng yang pemberani, semoga kabarmu baik. Tulisan tangan yang indah dan kertas surat wangi memang menunjukkan kejantanan. Pasti saudara ini pria budiman elegan dengan pesona luar biasa. Sedangkan aku, tinggiku hanya 166 cm, kulitku kusam, watakku aneh, dan perkataanku menyakitkan. Aku tidak pantas membuatmu penasaran. Nama panggilan darimu sangat bagus. Tuhuo mengobati asam urat, aku mengobati kegilaan. Jika perlu, biaya konsul diskon 10%. Selain itu, bahkan orang sekejam aku tidak paham kenapa dua orang bisa menganggap hinaan sebagai sapaan. Tuan sendirian, di sekolah seni tempat aku belajar, semua teman sekelasku memujiku. Jakunku maskulin bagai menelan badai, punggungku luas dan melengkung megah. Kekuatan fisikku hebat dan auraku dominan. Benar-benar pria perkasa. Aku buat sketsa kecil agar bisa bayangkan pesona kegagahanku. Secara ilmiah, dua ciri kejantanan yang kamu sebutkan itu tidak bisa jadi referensi mutlak untuk buktikan fisik yang perkasa. Aku lampirkan gambar anatomi tubuh manusia untuk meluruskan pemahaman keliru. Dasar orang mesum. Mesum? Jangan menghina struktur fisiologis tubuh manusia. Di mata dokter itu hanya tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf. Hanya itu saja. Kalau membuatmu terkejut, aku lampirkan pemandangan musim gugur di kota Pei sebagai permintaan maaf. Satu daun gugur di kota Pei, tapi pohon parasol di kota Nan masih hijau rimbun. Meski melompat setinggi-tingginya, tetap tidak bisa memetik daun. Bersama surat ini, aku hanya bisa kirim kue kupu-kupu musim panas. Meng, enak tidak? Ini semua untuk kamu. Lagi ya. Kamu makan juga. Cuaca makin dingin. Musim dingin segera tiba. Aku rindu semur daging buatan ibu. Itu cita rasa rumah. Ibu makan semur daging. Ibu, enak tidak? Enak. Dulu aku pernah punya orang yang dengan terpaksa disebut keluarga. Cahaya bulan menerangi halaman. Sayangku tidur dengan nyenyak. Cahaya bulan terangi halaman. Terlahir sebagai penjahat. Apa kamu juga pantas? Dasar tidak berguna. Diberi bantuan apapun, sia-sia. Kamu tidak pantas di rumah keluarga Murong. Kenapa kamu tidak mati saja? Tapi aku masih tidak mengerti apa itu cita rasa rumah. Dilihat dari suratmu, kamu sudah melalui banyak kesulitan. Tapi kenapa begitu terikat terhadap rumah? Waktu pulang ke rumah,
Ibu mengomel karena aku makin kurus. Lalu masak banyak makanan enak. Ayah sudah perbaiki ayunan di halaman. Musim gugur hangat dan bunga mekar di taman. Aku rasa mungkin inilah cita rasa rumah. Halo? Halo? Cing Yi? Benar ini Cing Yi? Iya. Ternyata benar kamu. Cing Yi, kenapa pulang ke tanah air tidak bilang-bilang? Aku sudah lama mencarimu. Di mana kamu sekarang? Kakak pertama. Selamat hari festival. Selamat hari festival. Cing Yi, pasti sekarang kamu hidup sangat bahagia. Benar kan? Kakak pertama, aku kenalan dengan seorang gadis. Dia cukup aneh. Bukan, seharusnya dia cukup menarik. Saat memikirkan rumah, selama ini di hatiku hanya ada amarah dan dendam. Tapi mendengar kamu bicara soal rumah, saat festival, aku tanpa sadar menelpon satu-satunya keluargaku. Saat tahu dia baik-baik saja, aku sangat lega. Tolong potret yang bagus ya. Mau dikirim untuk keluarga ya? Bukan keluarga, tapi... Oh, pujaan hati kan? Kita mulai ya. Senyum. Baik. Ayo, 3, 2, 1. Ada hadiah untukmu di dalam surat. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan hubungi keluargaku. Aku tunggu balasanmu. Sudah lebih dari sebulan kamu tidak balas suratku. Apa belakangan ini sibuk belajar? Begitu musim dingin tiba, pasien di klinik sangat banyak. Aku minta kakak pertama tanya kabarmu di Kotanan. Pemilik rumah bilang kamu sudah pindah. Musim dingin di Kota P makin dingin. Sebelum musim semi, apa masih bisa terima surat darimu? Kenapa kamu abaikan aku? Maaf kalau kurang memuaskan. Selamat ya. Selamat. Nana Fang dan Tuan Muda pertama benar-benar pasangan serasi. Terima kasih. Pertunangan sudah. Kapan bisa dari pernikahan kalian? Sebentar lagi. Ren Susu. Ternyata kamu tidak mati. Nyonya, aku ucapkan selamat. Terima kasih. Terima kasih. Kamu kemana saja? Semua orang menunggu kita untuk bersulang. Kamu yang memaksa tunangan. Bisa bersikap lebih pantas. Siapa yang bilang aku memaksa tunangan? Jangan banyak-banyak.
Harusnya jangan biarkan Nona Huo menjamu para tamu sendirian. Karena sudah setuju menikah, kamu harus bersikap lebih sopan. Hanya menukar pengkhianatan demi beberapa sumber daya. Masih bersikeras adakan pesta tunangan untuk menutupi niat yang sudah terbaca itu. Ucapan ini jangan sampai didengar ibu. Kakak pertama, tenang saja. Aku tidak akan merebut tahta darimu. Lagi pula, begitu kakak marah, aku akan dijebloskan ke penjara lagi selama 3 atau 5 tahun. Aku tidak sanggup menanggungnya. Cingyi, kejadian 3 tahun lalu tidak seperti yang kamu bayangkan. Apa bedanya? Bukankah kakak sama seperti mereka, mengira aku yang membunuh Huang Mingxi? Kamu pikir aku akan percaya? Sudahlah. Kita bicara masalah sekarang. Kamu masih punya hak membatalkan pernikahan ini. Ini tiket kapal ke Inggris. Kamu bisa pergi kapan saja. Serahkan selanjutnya padaku. Kamu bisa lanjut ke dokteran dan melakukan rencanamu. Cingyi, aku tidak ingin kamu menghabiskan sisa hidupmu dalam kebencian. Kamu masih muda. Asal kamu mau, kamu tetap bisa jadi dokter bedah terbaik. Aku akan mendukungmu. Daripada kakak meluangkan waktu untukku, lebih baik beri perhatian lebih pada tunanganmu. Dia jauh lebih berbahaya dari yang kakak bayangkan. Kamu baru pertama bertemu dengannya. Kenapa bilang begitu? Dari mana kakak kenal dia? Ayahnya saudagar kaya dari Nanyang. Saat aku ke Nanyang 1 tahun lalu, dia sangat mengagumiku. Dan ingin jalin hubungan dengan keluarga Murong agar keluarga Fang mudah berkembang di kota Nan. Setelah diskusi dengan ibu, kami merasa pernikahan ini menguntungkan kedua keluarga. Menguntungkan kedua keluarga lagi. Kakak sendiri bagaimana? Kakak suka padanya? Cingyi, di dunia ini, tidak semua bisa didasarkan pada apa yang kamu sukai. Pernikahan antar keluarga bukan soal perasaan, tapi keuntungan. Aku sebagai putra sulung keluarga Murong harus menjalani pernikahan seperti ini. Apalagi dia juga gadis baik yang pengertian. Gadis baik? Memang kakak kenal dia? Dia cerdas dan pengertian. Aku dan dia saling kirim surat, kami bicara segalanya. Saling kirim surat? Cingyi, kakak pikir sudah mengenalnya. Kakak pernah berpikir, dia mungkin tidak seperti yang kakak bayangkan. Kakak pertama, apa kamu tahu? Nona Fang itu... Kenapa kalian di sini? Ching Yu, aku sedang mencarimu. apa di luar ada yang minum bersamamu? Bukan begitu. Kebetulan tuan muda kedua juga di sini. Masalah ini ada hubungannya denganmu. Juru putar film dipukul pingsan. Hanya ini yang tertinggal di TKP.
Jadi itu kamu. Aku sudah lama dengar tentang masalah keluarga Huo. Aku juga sudah dengar tentang hilangnya gulungan film Nona Huo. Aku minta keluargaku selidiki dari berbagai pihak dan membelinya. Mulan, terima kasih ya. Ini masalah sepele, tidak perlu dibahas. Tapi jika gulungan film ini jatuh ke tangan orang jahat, akibatnya bagi Nona Huo maupun keluarga Murong, terutama Tuan Muda kedua, tidak baik. Tuan Muda kedua tenang saja. Siapapun yang ingin dapatkan gulungan film ini, keluarga Fang kami mampu mencegahnya sebelum dia berhasil. Anggap saja gulungan film ini hadiah pertemuan dariku sebagai kakak ipar untuk adik iparku. Bertindak lebih dulu dan mengancamku. Aku malah ingin lihat apa yang ingin kamu lakukan. Kakak pertama berhati jujur, kakak ipar sangat pengertian. Pasangan yang sangat serasi dan ditakdirkan bersama. Tidak seperti aku yang punya banyak sifat buruk. Aku pasangan serasi Huo Minxian yang sombong dan jahat.做着飞蛾扑向的炽热。